Ada yang baru nih di Ekonomi Review, namanya Eko 12,45 SEQ Music. Eko bareng EQ Music akan menjoin kamu pakai lagu-lagu Indonesia tahun 90-an. Spesial edisi tugas ekonomi mulai dari les 1 sampai les 2. Vote lagu kesukaan kamu, nanti Winta, Syarah, dan Nia bakalan puterin 3 lagu favorit kalian. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir. For more info, stay tune terus di Eko 12,45 FM. Dan jangan lupa cek Instagram kita @wintakh, Almira Syarah, dan Nia Ramadhani. Jangan lupa follow ya. Siap-siap dengerin penjelasan dari kami di Eko 12,24 FM. Selamat pagi, halo Nurils, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian memulai hari dengan penuh semangat. Karena pagi ini kami hadir untuk menemani kalian membahas tentang ekonomi. Kembali lagi di Ekonomi Review yang selalu bikin pusing jadi pening. Maksudnya bikin paham. Kami tahu topik ekonomi seringkali terasa begitu berat, tapi tenang aja. Pagi ini kami akan mengupasnya dengan bahasa yang mudah dicerna, dikemas dalam perspektif yang akan mengubah cara pandang kalian terhadap berita keuangan dan teknologi. Bareng saya, Aswita Karnisa, yang akan senang memandu Anda dalam beberapa menit ke depan. Kali ini saya tidak sendirian. Pagi ini saya ditemani dengan 2 rekan andal. Di sisi saya ada Almira Syarah yang akan menjelaskan tentang ekonomi digital. Halo Almira. Pagi Aswita, pagi juga Nurils. Hari ini kita akan bedah 2 topik panas yang saling terkait. Yang pertama, ekonomi digital dan ekonomi internasional. Intinya dari klik HP sampai dagang antar negara. Betul sekali, udah bukan zamannya lagi cuma ngomongin pabrik dan pasar tradisional. Sekarang, algoritma dan kebijakan global yang jadi game changer. Jangan kemana-mana ya Nurils, kita akan langsung membahas topik kita pagi ini. Yuk, kita mulai dari yang paling dekat dengan kita sehari-hari, ekonomi digital. Nah, ekonomi digital ini simpelnya adalah semua kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet. Mulai dari e-commerce, vintage, ojek online, sampai jualan kue lewat Instagram. Jadi kalau dulu mau beli baju harus ke mall, sekarang cukup scroll dan tap. Ini yang buat lebih efisien kan? Nia, apa sih dampak yang paling terasa dari digital ekonomi ini? Dampaknya besar banget loh. Pertama, inklusi keuangan. Orang yang tadinya nggak punya akses bank, sekarang bisa pinjam atau bayar pakai dompet digital. Kedua, peluang UMKM jadi makin luas. Bisa jualan ke seluruh Indonesia, bahkan luar negeri tanpa harus punya toko fisik. Tapi nggak melulu mulus ya. Ada juga tantangannya, misalnya isu keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan yang paling kerasa perang harga antara marketplace. Intinya, ekonomi digital itu kayak pedang mata 2, super cepat dan efisien. Tapi butuh aturan main yang jelas biar semua pihak aman. Sekarang kita geser dikit ke lingkup yang lebih besar, yaitu ekonomi internasional. Kalau ekonomi internasional itu fokus pada interaksi dan transaksi ekonomi di lintas negara. Paling utamanya, perdagangan internasional, investasi asing, dan kerjasama finansial global. Ini yang bikin harga iPhone di Indonesia bisa sama dengan di Singapura. Atau kenapa kita bisa makan buah impor di pasar lokal. Intinya adalah ketergantungan dan integrasi antar negara. Terus apa hubungannya sama si ekonomi digital tadi? Kayaknya mereka berjalan sendiri-sendiri. Justru erat banget, digitalisasi itu adalah vitamin super buat ekonomi internasional. Coba bayangin, perdagangan digital, dulu ekspor harus lewat kapal besar. Sekarang UMKM bisa langsung kirim produknya ke pembeli di Amerika lewat platform digital. Benar, bahkan transaksi mata uang asing pun jadi lebih cepat dan murah berkat vintage dan teknologi blockchain. Pertemuan G20 atau WTO sekarang pasti bahas soal pajak digital global, data cross border. Jadi ekonomi digital itu yang mempercepat dan mempermudah kegiatan ekonomi internasional. Dari yang tadinya butuh birokrasi panjang, sekarang tinggal klik barang sampai uang berpindah.
itu, tantangan globalnya tetap ada. Misalnya, ketegangan dagang antar negara besar, perubahan iklim yang mempengaruhi rantai pasok, dan yang gak kalah penting, kesenjangan digital antar negara. Negara-negara maju sudah lari kencang di digital, sementara yang berkembang masih tertinggal di infrastruktur. Ini PR besar bagi lembaga global seperti PBB dan WTO untuk memastikan ekonomi global yang inklusif. Poin yang menarik, jadi di era serba digital ini, baik pemerintah, pelaku usaha maupun kita sebagai konsumen harus pintar beradaptasi dan melek teknologi agar tidak tertinggal. Yuk kita simpulkan, ekonomi digital adalah mesinnya dan ekonomi internasional adalah jalur balapnya. Keduanya harus saling berjalan seimbang. Nia, terima kasih. Almira, terima kasih atas obrolan seru. Pemirsa, itulah kilas balik ekonomi hari ini. Saya Asita Khairunisa mewakili Almira Syara dan Arnia Ramadhani pamit undur diri. Sampai jumpa di Global Economy Review selanjutnya. Salam ekonomi. Penyiar favorit kalian pamit undur diri. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nurils, perkenalkan saya Asita Khairunisa. Saya Almira Syarah. Saya Nia Rahmadani. Sekian video dari kami mengenai ekonomi digital dan ekonomi internasional. Jika ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Nuril.